Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Elia Umihani MPDI serta teman-temanku rahimakumullah. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan peserta didik, hakikat pertumbuhan dan perkembangan yang disusun oleh 1. Halimatus Sa'adah, 2. Sailin Nihlah, 3. Ahmad Hasan Alwi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu. Hasil pertumbuhan antara lain bertambahnya ukuran kuantitatif badan anak seperti berat badan, panjang, dan kekuatan yang normal. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan dimaksud dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan berubah untuk memperoleh hal-hal yang baru. Susilo Windradini menyatakan bahwa perkembangan individu tidak berlangsung secara otomatis, tetapi perkembangan tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu hereditas, lingkungan, kematangan fisik dan psikis, dan aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan. Dalam arti, anak bisa mengadakan seleksi, bisa menolak dan menyetujui, serta mempunyai emosi. Perubahan dalam perkembangan bertujuan untuk memperoleh penyesuaian diri terhadap lingkungan di mana ia hidup. Untuk mencapai tujuan, maka realisasi diri atau aktualisasi diri sangat penting perannya. Realisasi diri memainkan peran penting dalam kesehatan mental, maka seseorang yang berhasil menyesuaikan diri dengan baik secara pribadi dan sosial harus mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan minat dan keinginannya dengan cara memuaskan dirinya. Selanjutnya saya akan meneruskan materi yang kedua, yakni beberapa pendapat para ahli mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Di antaranya adalah menurut C.P. Chaplin yang mengatakan pertumbuhan sebagai satu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau organisme sebagai suatu keseluruhan. Selanjutnya menurut A.E. Sinolongan, pertumbuhan menunjuk pada kuantitatif, yaitu yang dapat dihitung atau diukur, seperti panjang atau berat tubuh. Selanjutnya menurut F.J. Monks, perkembangan adalah suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Selain ketiga ahli tersebut, ada juga Ahmad Tontowi yang mengartikan pertumbuhan sebagai perubahan jasad yang meningkat dalam ukuran atau size sebagai akibat dari adanya perbanyakan sel-sel. Selanjutnya mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Dapat dilihat pertumbuhan memiliki perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan meliputi perubahan fungsi seperti perkembangan sistem reproduksi yang akan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin. Perbedaan yang kedua yakni pada perubahan proporsi yang dapat terlihat pada proporsi fisik atau organ manusia yang muncul mulai dari masa konsepsi hingga dewasa.
Dan menurut perkembangan dapat terjadi dari daerah kepala menuju ke arah kaudal atau dari bagian proksimal ke bagian distal. Adapun ada beberapa hal yang mendasari pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu masa perkembangan yang cepat, karena pada anak terjadi pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan perubahan yang dialami spesies lain. Perubahan fisik misalnya pada tahun pertama lebih cepat daripada tahun-tahun berikutnya. Hal yang sama terjadi juga pada perubahan yang menyangkut interaksi sosial, perolehan dan penggunaan bahasa, kemampuan mengingat serta berbagai fungsi lainnya. Yang kedua, pengaruh yang lama. Alasan lain mengapa mempelajari anak ialah bahwa peristiwa-peristiwa dan pengalaman pada tahun-tahun awal menunjukkan pengaruh yang lama dan kuat terhadap perkembangan individu pada masa-masa berikutnya. Kebanyakan ahli teori psikologi berpendapat bahwa apa yang terjadi hari ini sangat banyak ditentukan oleh perkembangan kita sebagai anak. Selanjutnya yaitu proses yang kompleks. Sebagai peneliti yang mencoba memahami perilaku orang dewasa yang kompleks, berpendapat bahwa mengkaji tentang bagaimana perilaku itu pada saat masih sederhana akan sangat berguna. Misalnya, bahwa kebanyakan orang dapat membuat kalimat yang panjang dan dapat dimengerti oleh orang lain. Manusia mampu berkomunikasi dari cara yang sederhana sampai yang kompleks, tetapi menentukan apa aturan itu dan bagaimana menggunakannya adalah sulit. Yang selanjutnya yaitu nilai yang diterapkan. Penelitian tentang tahap awal perkembangan sosial secara relevan berkaitan dengan orang tua tentang perannya dalam kehidupan sehari-hari. Percobaan tentang strategi pemecahan masalah pada anak akan memberikan informasi berharga tentang model belajar yang baik. Yang kelima yaitu masalah yang menarik. Anak merupakan makhluk yang mengagumkan dan penuh teka-teki, serta menarik untuk dikaji. Kemudahan anak umur 2 tahun untuk mempelajari bahasa ibunya dan kreativitas anak untuk bermain dengan temannya merupakan dua hal dari karakteristik anak yang sedang berkembang. Misalnya banyak hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan anak yang merupakan misteri yang menarik. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan lebih banyak menjumpai pertanyaan-pertanyaan daripada jawabannya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang. Dan prosesnya terjadi sejak manusia belum lahir hingga ia dewasa. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena pada masa itu merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Selanjutnya, faktor kecerdasan atau intelek. Kecerdasan atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Pertumbuhan saraf yang telah matang akan diikuti oleh fungsinya dengan baik, dan oleh karena itu, seorang manusia akan juga mengalami perkembangan kemampuan berpikir. Selanjutnya, temperamen atau emosi. Temperamen atau emosi adalah rasa dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia dalam hidupnya atau dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Banyak hal yang dibutuhkannya. Kebutuhan setiap orang dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Selanjutnya, faktor sosial. Sejalan dengan pertumbuhan badannya, bayi yang telah menjadi anak dan seterusnya
dan menjadi dewasa akan mengenal lingkungan yang luas dan mengenal banyak manusia. Perkenalan dengan orang lain dimulai dari mengenal ibunya, kemudian mengenal ayahnya dan saudara-saudaranya, dan akhirnya mengenal manusia di luar keluarganya. Untuk penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik lainnya bisa dibaca di makalah ya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah fase-fase pertumbuhan dan perkembangan. Untuk fase yang pertama adalah fase pranetral atau saat dalam kandungan. Fase pranetral adalah waktu yang terletak antara masa pembuahan dan masa kelahiran. Pada saat ini terjadi pertumbuhan yang luar biasa dari satu sel menjadi satu organisme yang lengkap dengan otak dan kemampuan berperilaku. Dihasilkan dalam waktu lebih kurang 9 bulan. Selanjutnya adalah fase bayi atau invasi. Fase bayi adalah saat perkembangan yang berlangsung sejak lahir sampai 18 atau 24 bulan. Masa ini adalah masa yang sangat bergantung kepada orang tua. Banyak kegiatan-kegiatan psikologis yang baru dimulai, misalnya bahasa, koordinasi sensori, motor, dan fase selanjutnya adalah fase anak-anak awal. Fase anak-anak awal atau early childhood adalah fase perkembangan yang berlangsung sejak akhir masa bayi sampai 5 atau 6 tahun. Kadang-kadang disebut masa prasekolah. Selama ini mereka belajar melakukan sendiri banyak hal dan berkembang keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan untuk bersekolah. Selanjutnya adalah fase anak-anak tengah dan akhir. Adalah fase perkembangan yang berlangsung sejak kira-kira umur 6 sampai 11 tahun. Sama dengan masa usia sekolah dasar, anak-anak menguasai keterampilan-keterampilan dasar membaca, menulis, berhitung. Secara formal, mereka mulai memasuki dunia yang lebih luas dengan budayanya. Pencapaian prestasi menjadi arah perhatian pada dunia anak, dan pengendalian diri sendiri bertambah pula. Untuk fase-fase selanjutnya bisa dibaca di makalah. Untuk materi selanjutnya adalah pola-pola perkembangan afektif dan kognitif manusia. Yang pertama ada truth versus mistrust atau kepercayaan dasar. Bayi yang kebutuhannya terpenuhi, waktu ia bangun, keresahannya segera terhapus. Selalu dibuai dan diperlakukan sebaik-baiknya, diajak main dan berbicara. Akan tumbuh perasaan bahwa dunia ini tempat yang aman dengan orang-orang di sekitarnya, yang selalu bersedia menolong dan dapat dijadikan tempat ia menggantungkan nasibnya. Kemudian pola autonomi versus shame and doubt or autonomy. Pada tahap ini, Erikson melihat munculnya autonomi. Dimensi autonomi ini timbulnya karena adanya kemampuan motoris dan mental anak. Pada saat ini, bukan hanya berjalan, tetapi juga memanjat, menutup, membuka, menjatuhkan, menarik, dan mendorong, memegang, dan melepaskan. Anak sangat bangga dengan kemampuan ini, dan ia ingin melakukan banyak hal sendiri. Selanjutnya, initiative versus college or initiative. Inisiatif anak akan lebih terdorong dan terpupuk bila orang tua memberi respon yang baik terhadap keinginan anak untuk bebas dan melakukan kegiatan-kegiatan motoris sendiri, dan bukan hanya bereaksi atau meniru anak-anak lain. Hal yang sama terjadi pada kemampuan anak untuk menggunakan bahasa dan kegiatan fantasi. Selanjutnya adalah industri versus inferiority atau produktivitas.
Anak mulai mampu berpikir deduktif, bermain dan belajar menurut peraturan yang ada. Dimensi psikologis yang muncul pada masa ini adalah sense of intrusive, sense of inferiority. Selanjutnya adalah identity versus role confusion atau identitas. Pada saat ini, anak sudah menuju kematangan fisik dan mental. Ia mempunyai perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan baru sebagai akibat perubahan pertumbuhan tubuhnya. Selanjutnya adalah pola perkembangan kognitif pada manusia. Yang pertama ada tahap sensori motor. Apa itu tahap sensori motor? Ialah kegiatan intelektual pada tahap ini hampir seluruhnya mencakup gejala yang diterima secara langsung melalui indera. Pada saat anak mencapai kematangan dan mulai memperoleh keterampilan berbahasa, mereka mengaplikasikannya dengan menerapkan pada objek-objek yang nyata. Anak mulai memahami hubungan antara benda dengan nama yang diberikan kepada benda tersebut. Selanjutnya tahap pra-operasional. Tahap pra-operasional pada tahap ini perkembangan sangat pesat. Lambang-lambang bahasa yang dipergunakan untuk menunjukkan benda-benda nyata bertambah dengan pesatnya. Keputusan yang diambil hanya berdasarkan intuisi, bukan berdasarkan analisis. Analisis rasional. Anak biasanya mengambil kesimpulan dari sebagian kecil yang diketahuinya, dari suatu keseluruhan yang besar. Selanjutnya, tahap operasional konkret. Kemampuan berpikir logis muncul pada tahap ini. Mereka dapat berpikir secara sistematis untuk mencapai pemecahan masalah. Pada tahap ini, permasalahan yang dihadapinya adalah permasalahan konkret. Pada tahap ini, anak menemui kesulitan bila diberi tugas sekolah yang menuntutnya untuk mencari sesuatu yang tersembunyi. Misal, anak seringkali menjadi frustasi bila disuruh mencari arti tersembunyi dari sesuatu kata dalam tulisan tertentu. Mereka menyukai soal-soal yang tersedia jawabannya. Yang keempat, tahap operasional formal. Tahap operasional formal, tahap ini ditandai dengan pola berpikir orang dewasa. Mereka dapat mengaplikasikan cara berpikir terhadap permasalahan dari semua kategori, baik yang abstrak maupun yang konkret. Pada tahap ini, anak sudah dapat memikirkan buah pikirannya, dapat membentuk ide-ide, berpikir tentang masa depan secara realistis. Sebelum menekuni tugasnya membimbing dan mengajar, guru atau calon guru sebaiknya memahami teori Piaget atau ahli lainnya tentang pola-pola perkembangan kecerdasan peserta didik. Dengan demikian, mereka memiliki landasan untuk mengembangkan harapan-harapan yang realistis mengenai perilaku peserta didik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dan salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.